Assalamualaikum semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan materi mengenai klasifikasi arsip keluarga. Yang pertama ada pengertian arsip keluarga. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian ini diambil dari Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009. Sedangkan keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Pengertian ini diambil dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1988. Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya arsip keluarga terbentuk dari hasil kumpulan berkas anggota keluarga, mulai dari bapak, ibu, anak, dan lain sebagainya. Arsip keluarga adalah suatu rekaman peristiwa atau kegiatan yang dihasilkan oleh keluarga sejak pasangan suami dan istri menikah. Di dalam lingkungan keluarga sebagai suatu unit terkecil dalam masyarakat, banyak terdapat aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan arsip dan atau membutuhkan arsip. Arsip di lingkungan keluarga tercipta sejak pasangan suami istri berikrar untuk menikah. Peristiwa pernikahan memunculkan surat nikah. Surat nikah ini akan menjadi suatu arsip vital dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya, akan tercipta berbagai arsip di lingkungan keluarga seperti akta-akta kelahiran dari para anggota keluarga apabila keluarga tersebut telah memiliki anak atau anggota keluarga yang lain. Selanjutnya, alasan mengapa arsip keluarga perlu dikelola. Nah, di sini terdapat 3 alasan mengapa arsip keluarga ini perlu untuk dikelola. Yang pertama, arsip keluarga ini perlu dikelola dengan baik agar apabila sewaktu-waktu kita membutuhkan arsip keluarga ini dapat kita temukan dengan mudah dan dapat disiapkan dalam waktu yang relatif cepat. Yang kedua, pengelolaan arsip keluarga secara sistematis saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan mengingat bahwa setiap anggota keluarga memiliki kegiatan atau aktivitas yang memerlukan dukungan dari arsip keluarga setiap saat. Yang ketiga, semakin beragamnya aktivitas setiap anggota keluarga, maka hal ini akan menimbulkan semakin banyak dan beragam pula arsip yang dihasilkan dari aktivitas atau kegiatan anggota keluarga tersebut. Selanjutnya, klasifikasi arsip keluarga. Di sini terdapat 4 klasifikasi atau pengelompokan dari arsip keluarga. Yang pertama, arsip dinamis aktif. Yang kedua, arsip dinamis inaktif. Yang ketiga, arsip statis. Dan yang keempat, arsip non-tekstual. Yang pertama, arsip dinamis aktif. Arsip dinamis aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Arsip ini dapat berupa rencana kegiatan tahunan, rencana anggaran keluarga, catatan harian keluarga, KTP, STNK, SIM, BPKB, paspor, kartu keluarga, kartu pelajar, kartu kesehatan, lembar kegiatan sekolah, informasi sekolah, buku tabungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, arsip dinamis inaktif. Arsip dinamis inaktif adalah arsip aktif yang frekuensi penggunaannya telah menurun, sehingga arsip ini disimpan karena nilai guna yang terkandung di dalamnya. Arsip dinamis inaktif dapat berupa laporan hasil semester, dokumen kesehatan, surat pajak tahunan, akta kelahiran, polis asuransi, deposito, sertifikat atau piagam, surat keterangan berharga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang karena memiliki nilai sifat guna kesejarahan, arsip ini telah habis retensinya dan berketerangan permanen.
Arsip statis ini dapat berupa silsilah atau sejarah keluarga, akta rumah, akta tanah, akta nikah, akta kematian, surat keterangan adopsi, ijazah, dan lain sebagainya. Yang keempat, arsip non-tekstual. Arsip non-tekstual adalah arsip yang bukan berbentuk teks. Arsip non-tekstual ini dapat berupa foto, video, film, rekaman suara, mikrofilm, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat contoh-contoh dari arsip keluarga dalam beberapa bidang. Yang pertama, pernikahan. Arsip keluarga dalam pernikahan dapat berupa surat nikah. Yang kedua, kehamilan. Arsip keluarga dalam kehamilan dapat berupa rekam medis yang terkait dengan kesehatan ibu dan bayi dalam kandungan. Yang ketiga, kelahiran. Arsip keluarga dalam kelahiran dapat berupa surat keterangan lahir dari rumah sakit atau rumah bersalin dan akta kelahiran dari catatan sipil. Yang keempat, pendidikan. Arsip keluarga dalam pendidikan dapat berupa berkas pendaftaran sekolah, pendaftaran masuk perguruan tinggi, kartu peserta tes masuk perguruan tinggi, buku raport, ijazah, tanda penghargaan atas prestasi siswa atau mahasiswa. Yang kelima, mata pencaharian. Surat keputusan atau SK sebagai PNS atau pegawai swasta tetap, surat keputusan kenaikan pangkat, surat keputusan kenaikan jabatan, surat keputusan kenaikan gaji, surat keputusan pensiun, dan lain sebagainya. Yang keenam, kesehatan. Arsip keluarga dalam kesehatan dapat berupa kartu pasien, kartu badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS, rekam medis, polis asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, jual beli. Arsip keluarga dalam jual beli ini dapat berupa sertifikat tanah, sertifikat rumah, kartu pajak bumi dan bangunan atau PBB, bukti pemilik kendaraan bermotor atau BPKB, surat tanda nomor kendaraan atau STNK, kwitansi jual beli, kartu-kartu garansi, bukti angsuran kredit pembelian rumah, bukti angsuran pembelian mobil atau sepeda motor, dan lain sebagainya. 8. Pemenuhan kebutuhan. Arsip keluarga dalam pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa daftar belanja bulanan, rekening pembayaran listrik, rekening pembayaran koran, rekening pembayaran air, bukti pembayaran SPP sekolah, bukti pembayaran SPP kuliah, bukti sumbangan sosial, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, aktivitas sosial. Arsip keluarga dalam aktivitas sosial ini dapat berupa kartu anggota organisasi sosial, catatan-catatan dan notulen-notulen rapat, dan lain sebagainya. Yang ke-10, pertemuan keluarga. Arsip keluarga dalam pertemuan keluarga ini dapat berupa foto-foto dan kumpulan rekaman video dalam pertemuan keluarga. Yang ke-11, kependudukan. Arsip keluarga dalam kependudukan ini dapat berupa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK. Yang ke-12, mengemudi. Arsip keluarga dalam mengemudi ini dapat berupa surat izin mengemudi atau SIM. Selanjutnya, yang ke-13, perbankan. Arsip keluarga dalam perbankan ini dapat berupa buku tabungan, kartu kredit, kartu anjungan tunai mandiri atau ATM, perjanjian kredit, laporan rekening koran, dan lain sebagainya. Berdasarkan contoh-contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa terdapat banyak sekali jenis-jenis dari arsip keluarga maupun jumlah-jumlah dari arsip keluarga. Selain itu, apabila dalam keluarga terdapat banyak anggota keluarga, maka akan berdampak semakin pula jumlah arsip yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Mengingat banyaknya jumlah dan jenis arsip dalam keluarga, maka arsip keluarga ini perlu untuk dikelola atau dikelompokkan sesuai dengan jenisnya atau kategorinya, sehingga ketika kita akan mencari atau membutuhkan suatu arsip keluarga, maka arsip keluarga tersebut akan mudah ditemukan oleh anggota keluarga dalam waktu yang lebih singkat, sehingga tidak akan mempersulit atau membuat kita kesulitan ketika akan mencari arsip keluarga, mengingat kebutuhan dari arsip keluarga ini sering kita butuhkan dalam berbagai aktivitas atau kegiatan.
Mengingat pentingnya peran dari arsip keluarga ini, maka arsip keluarga ini perlu untuk diperhatikan oleh keluarga agar dapat dikelola dengan baik. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.